Ini adalah kaos polos terbaik. Cuttingannya itu cuttingan oversize ya. Jadi kalau oversize itu lebar di sebelah sininya, di sebelah pundaknya itu lebar. Kalau yang reguler itu paling segini gitu kan. Kalau oversize itu lebih lebar. Jadi jatuhnya itu di bawah bahu nanti, di pangkal lengan gitu untuk cuttingan pertemuan antara bahu dan tangannya itu ada di pangkal lengan gitu ya. Kalau reguler itu di atas pangkal lengan. Kenapa saya bilang ini kaosnya itu kaos polos terbaik gitu ya? Karena dia itu bahan dasarnya pakai cotton combat, terus dia di washing ya, namanya sunwash. Nah, kelebihan dari sunwash ini selain bahan kaosnya bertekstur, jadi setelah di washing itu si bahan kaos itu akan jadi lebih lembut gitu dari dasarnya. Misalnya kaos polos warna hitam seperti ini itu sudah lembut. Nah, ketika di washing seperti ini, tingkat kelembutannya itu bertambah gitu. Gitu. Kalau misalnya teman-teman washing bahan kardet semi katun agak kasar sebelumnya. Tapi setelah di washing seperti ini kelembutannya itu jadi lebih lembut dari sebelumnya. Apalagi setelah dicuci biasa gitu ya. Jadi tambah perfect gitu kelembutannya. Itu dua kelebihan ketika teman-teman me-washing bahan kaosnya ya. Di hadapan kita sudah ada kaos polos terbaik di kelasnya ya. Di kelas Cotton Combat 30S. Ini warna hijau army dan ini warna hitam. Warna hitam. Ini hitamnya hitam jet black reaktif. Kalau jet black reaktif itu hitamnya lebih pekat dan feel-nya itu lebih lembut dari Cotton Combat biasa ya. Karena dia itu ada reaktifnya. Jadi kalau kaos polos Cotton Combat 30 reaktif itu jadi dia lebih lembut dari Cotton Combat standar ya, Cotton Combat yang biasanya. Apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan Cotton Combat sulfur yang menggunakan sulfur ya. Kaos polos Cotton Combat yang ini dan yang ini itu saya beli di Kaos Polos ID ya. Nah, kemarin saya membeli satu kaos polos lagi dari Kaos Polos Cahaya. Dan hitamnya itu agak berbeda dari yang hitam jet black ya, dari yang hitam jet black. Sama-sama 30S, cuman hitamnya itu agak lebih berbeda. Yang ini yang jet black ini hitamnya lebih pekat, kalau yang ini itu agak sedikit kebiruan gitu. Dari sisi kelembutan, dua-duanya memiliki kelembutan yang hampir mirip gitu. Hanya saja yang ini, yang reaktif yang ini itu agak sedikit lebih lembut, sedikit aja, hanya sekitar kalau misalnya ini 95% lah, ini 100% nya kelembutannya hanya sekitar 5% gitu. Gak begitu terasa kalau misalnya nggak dibandingkan langsung begini, karena emang ini sama-sama lembut. Beda dengan yang warna hijau army ini. Kalau yang warna hijau army ini, kalau saya langsung bandingkan, teksturnya itu agak sedikit keras gitu, agak sedikit keras dan keset. Kalau yang ini lembut dan agak sedikit licin gitu, kayak semacam ada zat untuk melembutkan dan melicinkan gitu. Beda dengan yang ini Cotton Combat yang warna hijau army ini agak sedikit kasar dan dia itu agak sedikit kesat gitu ya, nggak terlalu licin gitu. Jadi kesannya lebih lembut dan lebih nyaman itu ya ada di Cotton Combat hitam 30Z, Cotton Combat hitam jet black 30S. Ini saya beli ukuran 3XL, yang lainnya sih enggak 3XL, ada yang double, ada yang L, ada yang M. Cuman yang ini Cotton Combat triple XL yang ini, dan yang dari Cahaya itu saya beli juga yang triple XL nya. Hanya saja dia pakai label stiker ya, label tempel gitu. Nah, tujuan saya mau beli itu pengen ini ya, pengen bandingin di ukuran. Untuk size di Cahaya yang ini, yang triple XL ini memang lebih besar ukurannya ya, yang di Cahaya itu lebih besar ke samping 3 sentian lah. 3 senti berarti sekitar 6 senti kelebihan besar. Kalau misalnya kita ambil kesimpulan bahwa Cotton Combat 30S Cahaya itu bisa disetarakan dengan 4XL nya
yang standar ya, standar 4XL. Kalau misalnya teman-teman ada pesanan 4XL, kalau kita beli di Cahaya Kaos Polos itu bisa beli 3XL untuk mendapatkan kaos 4XL gitu ya. Saya di sini membawa kaos polos ini tujuannya sebetulnya bukan untuk membahas tentang kaos polos Cotton Combat 30S-nya. Karena Cotton Combat 30S itu sering saya bahas ya. Nah, kebetulan kemarin saya itu main ke tempat kawan saya di Ciputat, tempat produksi kaos juga, Abiad Apparel Pro. Terus kebetulan kemarin juga saya udah bikin videonya ya tentang ini ya, sablon DTF. Yang menarik untuk dibahas itu adalah bahan kaosnya, karena bahan kaosnya itu berbeda gitu. Dia kaosnya itu tidak polos, ada bercak-bercak, ada teksturnya, bertekstur gitu, bercak-bercaknya. Dan kebetulan ini ukuran M, tapi M-nya itu M oversize ya, kaos oversize M-nya. Kenapa kita perlu membahas tentang kaos yang bercak ini? Karena untuk mendapatkan kaos yang bertekstur gitu, kalau teman-teman nyari kaos yang bertekstur itu, kalau misalnya teman-teman beli satuan, beli satu gitu, emang satu jarang, yang kedua itu pasti mahal gitu ya. Kalau misalnya teman-teman dapetin kaos yang bertekstur, harganya itu satu pasti mahal, yang kedua kenapa perlu kita bahas? Karena asalnya sebelum dia bertekstur seperti ini, asalnya itu seperti ini, masih polosan, asalnya itu seperti ini. Nah setelah di washing baru menghasilkan warna yang seperti ini, Nah ini disebutnya itu sunwash. Sunwash itu sebuah teknik pencucian yang menghasilkan tekstur di kain seperti butiran-butiran pasir gitu. Tapi teknik washing itu bukan hanya sunwash gitu, ada stone wash, ada ice wash gitu. Nah untuk membahas tentang washing itu mungkin nanti akan di video tersendiri gitu untuk membahas. Kalau teman-teman ingin mendapatkan kaos polos yang bertekstur seperti ini, kalau kita sengaja mencuci itu biasanya harus langsung banyak. Biasanya untuk washing sunwash kayak gini atau stone wash atau washing biasa lah yang menggunakan softener gitu, itu biasanya itu minimal 1 roll. Nah kebetulan kalau misalnya kita pesen kaos yang seperti ini, yang bertekstur seperti ini, sunwash yang seperti ini, itu kalau di Abiad Apparel Pro itu bisa pesen 12 kaos minimalnya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya butuh kaos yang sunwash seperti ini, hanya 12 kaos udah bisa dipesan di Abiad Apparel Pro gitu. Biasanya kalau di tempat lain itu tidak dapat gitu, nggak dapat untuk mesen kaos yang bertekstur seperti ini, hanya 12 kaos. Nah untuk di Abiad Apparel Pro itu bisa 12 kaos. Jadi buat teman-teman yang ingin memiliki kaos yang bertekstur, misalnya buat klub untuk 15 orang gitu ya, terus kaosnya pengen beda, di Abiad Apparel Pro itu bisa, karena dia itu minimalnya 12 udah bisa sunwash. Ini setelah kaosnya di washing lalu disablon dengan DTF, terus pakai tekniknya itu teknik rasterize gitu, supaya sablon DTF-nya tidak begitu terasa gitu kalau misalnya pakai teknik rasterize seperti ini. Jadi lebih blend ke kainnya, lebih lembut dari DTF biasanya. Kalau tekniknya itu langsung nggak pakai rasterize seperti ini, biasanya untuk sablonannya itu masih terasa plastiknya gitu ya. Kalau modelnya kayak gini, dia agak sedikit blend dengan kainnya. Menurut saya memang ini untuk sablonannya agak berlebihan, karena kainnya itu sudah bertekstur gitu ya. Nah menurut saya nih, kalau kain yang sudah bertekstur, kalau misalnya ingin kita kasih tambahan sablon itu, kasih sablon yang simpel aja gitu ya, nggak terlalu banyak warna atau nggak terlalu besar gitu. Jadi nggak ngilangin motifnya, nggak nutupin motif si kaosnya gitu ya. Kalau misalnya mau ditaruh logo misalnya sebelah kirinya, sebelah sini, atau tulisan satu warna atau dua warna gitu di sebelah kirinya, jadi nggak terlalu kayak seperti ini, sablonnya nutupin motif-motif kainnya gitu ya. Itu aja sih saran saya ya, kalau misalnya teman-teman
beli kaos sunwash seperti ini atau stonewash atau ice wash gitu ya. Karena kaosnya sudah bermotif, ya jangan berlebihan lah gitu untuk jenis sablonnya gitu ya. Yang simpel-simpel aja gitu. Itu aja ya kira-kira informasi tentang kaos polos Cotton Combat 30S yang belum di washing dengan kaos polos Cotton Combat yang sudah di washing. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang sedang mencari kaos polos yang di washing ya. Terima kasih sudah menyimak videonya.